Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-8, jadi ini pelatihan Microsoft Word untuk pemula, ya, bagian ke-8, dan sekaligus juga video saya yang ke-858 di channel ini. Saya akan menyampaikan tentang font, baik secara universal maupun secara spesifik. Artinya universal pada umumnya orang pakai font untuk apa, dan yang spesifik nanti untuk kebutuhan-kebutuhan misalnya penyamaran maupun penyandian. Ini sekaligus saya jelaskan di depan supaya nanti di dalam pelatihan-pelatihan seri-seri di tengah maupun di akhir Anda sudah mendapat pencerahan maupun ide-ide cemerlang. Seperti apa sih? Mari kita ikuti bersama-sama saja. Oke, yuk. Ya, jadi kita telah memiliki eh, satu naskah, ya, yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yang tertayang sebagai berikut ini. Nah, ini adalah yang kita buat pada eh, seri mulai seri 5, 6, 7. Ya. Nah, sekarang kita akan lebih meningkatkan apa yang sudah kita buat di seri tersebut dengan sentuhan yang disebut dengan font. Font itu sendiri terdiri dari beberapa hal. Kalau kita lihat di eh, Ribbon Home, ini kan terdiri dari sub ribbon mulai dari clipboard, kemudian font itu sendiri, paragraf dan seterusnya. Di mana pada pelatihan di seri ke-6 dan 7 kita telah melihat paragraf, sekarang bagiannya font. Nah, font itu terdiri dari unsur-unsur mulai dari font itu sendiri, ya, kemudian font size, kemudian bold, italic, underline, kemudian ada di sini unsur lain yaitu strike count, kemudian ada subscribe dan superscribe. Minimal ada 6 hal, ya, walaupun nanti ada yang lainnya. Kita lihat sekarang satu persatu. Seperti yang sudah tertayang di layar ini, kita sudah mendahului sebetulnya dengan warna hijau, warna merah itu adalah font color yang ada di sini nih. Ya, apapun yang kita pilih, kalau kita klik font color, maka dia akan menjadi warna seperti yang kita pilih, misalnya merah, hijau, atau warna yang lain. Oke, itu saya kira font color sudah cukup bisa diterima. Ya. Kemudian berikutnya saya akan mulai fokus ke font itu sendiri. Contoh, kata komputer. Komputer ini saat ini fontnya bernama yang disebut Calibri Body, itu defaultnya. Nah, kemudian kita diberi kesempatan untuk memilih. Itu ada anak panah kecil, Anda klik, nah kemudian Anda pilih yang mana yang Anda suka. Ini coba ya, perhatikan kalau kita arahkan ke eh, Adobe Arabic seperti itu, kemudian ini ya. Jadi Anda tidak perlu menghafal nama fontnya, tapi kalau kebetulan Anda cermat dan mengamati, kemudian menjadi paham, menjadi tahu itu sesuatu yang berbeda ya, tetapi yang penting kenyataan waktu kita arahkan itu bentuknya seperti apa, perubahan-perubahan yang ada di dalam blok itu. Ya. Dan seterusnya ini disusun secara alfabetis, silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Demikian ini pengenalan font, ya, font itu sendiri. Nah, saya akan memilih yang agak unik, ya, seperti ini loh. Ini susunannya alfabetis, Anda bisa mencoba ke bawah dan seterusnya. Ini font. Kemudian font color. Misalnya kita punya eh, satu kata, misalnya komputer ini. Ini font size-nya 12. Kalau kita klik di sini, ini ada angka-angka mulai 8, 9, 10, dan seterusnya. Kita pilih mana yang kita suka. Ukuran berapa. Misalnya ini ukuran 26, ya, atau 36.
dan seterusnya. Ini font size. Kemudian yang berikutnya saya akan gulir ke bawah. Misalnya kata komuter yang ini saya buat lebih tebal. Nah, bold ini lebih tebal. Kemudian kata komuter yang ini saya buat miring, itu italics, miring. Sebenarnya tidak harus kata ya, satu baris juga boleh. Satu baris yang ini kita kan sudah mempelajari membuat blok, membuat kata, buat baris, buat paragraf. Nah, satu baris ini akan saya buat miring, miring. Atau seluruh paragraf. Seluruh paragraf ini akan kita buat bergaris bawah, underline, semacam itu. Ya, ini tentang font size, bold, italic, underline. Itu yang umum tuh 5 itu. Tadi ada font color. Ya. Lalu yang berikutnya saya akan masuk ke naskah di bawahnya. Ini ada ketikan-ketikan bebas saja ya. Di sini saya kasih misalnya suatu kalimat kata eh, atau kalimat kalimat ini tercoret misalnya ya. Nah, ini satu baris saya blok. Kemudian Anda bila bisa memilih yang namanya strike out. Strike out itu kalimatnya tercoret seperti itu. Ada garis seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini kalau kita menulis simbol kimia, misalnya H2SO4, nah angka 2 ini lazimnya di bawah ini boleh Anda blok. Kalau hanya satu karakter ini Anda klik tahan geser, kemudian klik di sini. Ini yang namanya disebut sebagai subscribe. Ini juga boleh di subscribe macam itu. Ya, ini subscribe. Nah, lawan dari subscribe adalah superscribe. Superscribe itu seperti apa? Mari kita praktekkan. Ya. Misalnya notasi-notasi kimia, ya, itu termasuk bagian dari yang disebut sebagai superscribe. Nah, seperti apa? Mari kita peragakan saja, oke? Ya, misalnya kita membuat X kuadrat plus Y pangkat 3 sama dengan Z pangkat 6 misalnya ini contoh. Nah, angka 2, angka 3, dan angka 6 dari pangkat ini harus kita blok seperti tadi H2SO4 di blok ya. Tetapi pilihannya adalah superscribe di sini. Ini juga semacam itu. Yang ini juga ya begitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara ya. Tentu di dalam video-video selanjutnya saya akan memberikan yang lebih lengkap dan variatif, termasuk penyamaran ini yang masih general, yang sifatnya masih umum. Silahkan dipraktekkan terlebih dahulu supaya Anda nanti ke depannya dalam mengikuti video-video saya selanjutnya tidak enak aja mengalir itu ya. Oke. Kalau Anda terkesan, terinspirasi dengan apa yang saya berikan dalam tayangan video ini, silahkan like and share supaya banyak teman, relasi siapapun yang menerima video dari Anda akan menjadi kompeten juga karena mempraktikkan hal yang barusan kita bahas ini. Sehingga dengan demikian kita semua menjadi kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih.